Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di hadapan kalian semua dalam rangka bagaimana kita harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena sesungguhnya waktu terus bersama kita dan hadir di tengah-tengah kegiatan dan aktivitas kita setiap harinya. Tentu waktu ini sangat berarti dan berharga bagi orang yang benar-benar ingin mengisi waktu itu dari hari ke hari, sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih sukses, manusia yang lebih hebat dari sebelumnya. Saya menyampaikan ini karena saya merasa prihatin terhadap generasi kita, karena generasi kita sekarang banyak waktu yang sia-sia dan banyak waktu yang digunakan hanya untuk permainan dan senda gurau saja. Tetapi ingat, waktu itu sangat berarti bagi kita ketika kita mengisi waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena waktu adalah guru yang sangat hebat. Siapapun orangnya yang membiarkan waktu mengatur diri kita, maka akan mengalami hidup sebagai orang yang budak. Waktu merupakan guru yang sangat hebat, tapi sayangnya waktu membunuh semua murid-muridnya. Seseorang harus jadi majikan jam-jam dan hari-hari Anda. Seseorang harus dijadikan majikan dari jam-jam dan hari-hari yang kita lalui dan yang kita lewati bersama kita. Bukan jadi budak mereka. Ingat, jam dan waktu itu bukan dijadikan kita sebagai budak mereka. Waktu adalah hal berharga yang bisa dihabiskan oleh manusia. Waktu itu sangat berharga yang harus kita habiskan dengan sebaik mungkin sampai kita bisa mengaturnya, sehingga tidak ada lagi waktu yang tidak kita bisa atur sedemikian rupa. Karena yang bisa mengatur waktu adalah manusia itu sendiri, atau kita sebagai manusia yang seharusnya bisa mengatur waktu itu sedemikian rupa. Waktu terlalu lambat bagi orang yang menunggu. Ketika kita dijadikan waktu itu sebagai sesuatu yang harus ditunggu, maka itu akan menjadi lambat. Waktu terlalu cepat bagi orang yang takut. Waktu terlalu lama bagi orang yang berduka. Waktu terlalu singkat bagi orang yang bergembira. Tapi ingat, bagi orang yang mencintai waktu, tidaklah demikian. Ingat, bagi orang yang mencintai waktu, tidaklah demikian. Garis pesimis paling kentara antara sukses dan gagal dapat diungkapkan dengan 4 kata. Karena 4 kata ini sangat berarti ketika kita memaknai lebih dalam lagi agar kita menjadi manusia yang lebih sukses ke depannya. 4 kata itu apa? Saya tidak memiliki waktu. 4 kata itu, saya tidak memiliki waktu. Karena waktu yang dihabiskan secara keliru adalah salah satu cara kita sendiri untuk membunuh diri kita. Waktu yang hilang tidak akan ditemukan lagi. Ingat, waktu yang hilang, yang dihabiskan dengan sia-sia, yang sudah kita lewati, tidak ditemukan lagi. Sehingga jangan biarkan waktu membunuh kita, karena waktu tidak bisa kita taklukkan. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan hal dengan lebih baik. Ingat, tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan hal dengan lebih baik lagi. Kita tidak pernah menemukan waktu untuk segala sesuatu. Kita tidak pernah menemukan waktu untuk segala sesuatu. Jika kita menginginkan waktu, maka kita harus menciptakan. Ingat, jika kita ingin
memiliki waktu untuk selalu mengisi waktu dengan baik, maka kita harus menciptakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Waktu tidak memiliki arti. Waktu itu tidak ada artinya, dan waktu itu tidak memiliki arti apapun, ya, kecuali jika kita memiliki untuk membuat waktu tersebut menjadi penting. Jika kita memiliki waktu untuk membuat waktu itu lebih penting dari apa yang kita lakukan setiap harinya, maka waktu itu akan berarti. Waktu yang sangat baik jika kita tahu apa yang dilakukan dengan waktu tersebut. Waktu yang sangat baik itu jika kita tahu apa yang dilakukan dengan waktu tersebut. Semua manajemen, semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan itu berawal dari waktu, dimulai dengan perencanaan juga, ya. Semua manajemen untuk dijadikan acuan kita itu harus melalui perencanaan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak diukur dengan berjalannya tahun. Waktu itu tidak diukur dari tahun, tapi diukur dengan apa yang orang lakukan. Tapi diukur dengan apa yang orang lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita raih dan paling kita ingin lakukan, sehingga waktu itu bisa digunakan dengan maksimal mungkin. Waktu adalah hakim yang paling adil dan paling keras. Waktu itu hakim sebetulnya ketika kita memiliki dan mengetahui betul-betul waktu itu apa, dan waktu itu sebetulnya digunakan, dilakukan, baru kita mengetahui bahwa waktu itu memiliki arti. Waktu adalah hakim yang paling adil dan paling keras, sehingga waktu adalah guru yang sangat hebat. Sebetulnya waktu ini adalah sudah kita duduk bersama, dan kita yang menjalankan setiap saat, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan bahkan tahun ke tahun. Ketika kita tidak menghargai dan kita tidak mengetahui bahwa waktu sangat berarti bagi kita, maka kita akan lalai dengan waktu itu. Karena saya sangat kasihan dengan generasi kita sekarang yang dihabiskan waktu itu hanya dengan bermain saja. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu itu sebaik mungkin agar kita menjadi generasi milenial yang benar-benar mengisi waktu itu dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki harga diri, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki jati diri, dan mengenal potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan, roda organisasi, dan roda manajemen waktu untuk kita bekerja setiap harinya. Oke teman-teman sekalian, saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita bisa mengisi dan membuat waktu itu bisa berarti dan bermakna bagi kehidupan kita. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, sehingga saya bisa menghadirkan video-video yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih bermakna bagi kita semua, agar kita sama-sama menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.